Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 akan membahas materi manajemen. Saya selaku moderator Dian Winata Indrani Putri dan rekan-rekan saya Animas Viani, Gunawan Syaputra, Nola Indah Kontrunada, Serlia Malia Putri, dan Tommy Sugandi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya, pengertian manajemen menurut bahasa. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut para ahli, pengertian manajemen menurut Mary Parker Folliot. Mary mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bisa berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Namun definisi ini bisa juga disalahartikan oleh beberapa orang yang mencari-cari kesalahan karena ada orang lain yang membantu menyelesaikan pekerjaan. Pengertian manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol mendefinisikan manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengertian manajemen menurut Lawrence, definisi manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Mengapa manajemen dibutuhkan? Karena tanpa melibatkan manajemen dalam sebuah aktivitas untuk memenuhi suatu keinginan atau tujuan baik secara individu ataupun kelompok, maka besar kemungkinan akan menanggung resiko lebih buruk bahkan mengalami kegagalan total. Dengan manajemen juga kita dapat bertindak dan bekerja dengan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nola Indah Kontrunada. Selanjutnya, kapan manajemen dapat dikatakan baik? Manajemen dapat dikatakan baik apabila mampu menyeimbangkan antara input dan output, serta efisien dan efektivitas. Sebagai contoh, ketika membuat proyek pembangunan jembatan harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan, seperti penggunaan sumber daya dan pencapaian target yang harus diselesaikan. Lalu, manfaat manajemen. Yang pertama, memberikan peluang besar kepada organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Yang kedua, menjadi kompas pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Maksudnya, sebagai petunjuk dalam berpikir dan melakukan sesuatu kegiatan dalam organisasi. Yang ketiga organisasi akan lebih mudah, lancar, tertib, dan terarah dalam mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan koordinasi. 2. Definisi manajemen. Suatu proses kegiatan, rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh manajer atau administrator yang mulai dari kegiatan perencanaan, melaksanakan serta mengkoordinasikan apa yang telah direncanakan sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 3. Fungsi manajemen. Unsur-unsur dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer atau administrator dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan ada juga fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC. 1. Fungsi perencanaan. 2. Fungsi pengorganisasian. 3. Fungsi pengarahan. Dan 4. Fungsi pengendalian.
Selanjutnya adalah Luder Gulick dan Urwig yang mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 7 fungsi. Yang pertama adalah planning, organizing, staffing ataupun pengadaan staff, directing, coordinating, reporting ataupun pelaporan kegiatan, dan yang terakhir adalah budgeting. Selanjutnya ada George Terry yang mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Ahli selanjutnya adalah Harold Kohns dan Cyril O'Donnell yang mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Selanjutnya adalah James F. Stoner yang mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, leadership, dan controlling. Dan yang terakhir ada Edwin B. Flivo yang mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Terlepas dari fungsi manajemen, menurut beberapa ahli tadi, terdapat 4 fungsi utama ataupun 4 fungsi pokok dalam manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Karena apabila keempat fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka organisasi ataupun perusahaan dapat mengalami kerugian ataupun bisa mengalami kekalahan persaingan dengan perusahaan ataupun organisasi lainnya. Adapun fungsi-fungsi lainnya adalah fungsi tambahan. Apabila dikerjakan dengan baik, maka tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, maksimal, efisien, dan efektif. Saya akan menjelaskan terdapat fungsi utama manajemen atau fungsi organik, yaitu fungsi mutlak yang harus dijalankan di dalam manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Planning sangatlah penting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain dari peorganisasian, pergerakan, dan pengawasan tidak dapat berjalan dengan lancar. Terdapat 5 manfaat perencanaan. Yang pertama, pekerjaan organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, ada tujuan yang jelas yang akan dicapai. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan yang akan datang sedini mungkin. Yang keempat, mengantisipasi perubahan eksternal yang dapat terjadi. Yang kelima, adanya target yang jelas sehingga dapat menyiapkan dan memperhitungkan segala kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian. Organizing adalah pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 3 manfaat perorganisasian. Yang pertama, pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Dan yang ketiga, anggota atau personil perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Actuating adalah proses kegiatan menumbuhkan semangat dan memotivasi para pekerja dalam melakukan tugasnya secara baik, efektif, dan efisien, serta membimbing mereka saat menjalankan kegiatan sesuai rencana untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Keempat, controlling atau pengawasan. Controlling adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat. Yang keempat, hubungan antar administrasi, organisasi, dan manajemen. Hubungan organisasi dan administrasi. Yang pertama itu administrasi sebagai sarana organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut dapat tercapai. Yang kedua, kegiatan administrasi harus berjalan dengan efektif dan efisien agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal.
Yang ketiga, organisasi sebagai tempat berprosesnya kerjasama untuk mencapai tujuan. Sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Untuk merealisasikan tercapainya tujuan diperlukan manajemen. Selanjutnya, hubungan administrasi dan manajemen. Yang pertama itu manajemen sebagai alat administrasi untuk merealisasikan tujuan dengan mengatur tindakan demi tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen sebagai penggerak kelancaran seluruh proses kerjasama. Yang ketiga, manajemen sebagai alat administrasi untuk menggerakkan orang-orang agar melaksanakan proses kerjasama. Selanjutnya itu hubungan organisasi dan manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai alat organisasi untuk menggerakkan kegiatan organisasi dan mengendalikannya. Yang kedua, organisasi sebagai alat manajemen untuk melaksanakan keputusan manajemen. Yang ketiga, organisasi sebagai tempat berprosesnya manajemen. Contohnya itu seperti kita tinggal di suatu perkampungan yang memiliki kepala desa atau RT yang memberikan kepercayaan oleh warga sekitar untuk mengatur, mengkoordinasi warga-warganya demi tercapai suatu tujuan, misalnya lingkungan yang bersih, dan membuat silaturahmi antar warga tetap terjaga. Dalam hal ini, kepala desa atau RT itu dikatakan sebagai manajer dan memiliki anggota, yaitu perangkat desa dan masyarakat sebagai anggota yang saling bekerja sama. Misalnya setiap hari Minggu diadakan Minggu pagi bersih yang dilakukan oleh warga sekitar, gunanya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Manfaatnya itu juga menjaga silaturahmi antara warga sekitar. Jadi manajemen itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena adanya manajemen dapat mengatur sesuatu dengan baik dan benar. Berdasarkan ketiga tabel di atas mengenai hubungan antar administrasi, organisasi, dan manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat erat, saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan, yakni antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Keberadaan administrasi dan manajemen tidak akan ada apabila tidak ada organisasi, dan sebaliknya, organisasi tidak akan ada atau tidak akan tercapai tujuan dengan baik tanpa dukungan manajemen. Karena melalui manajemen semua kegiatan dikoordinasikan dan diarahkan menuju tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Demikian isi presentasi saya dan teman-teman saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya katakan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.